the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Hai Kak Angel. Hai Kak Faye. Tahu nggak? Sekarang ibadah kita dibagi menjadi 2 kelas loh. Kelas kecil untuk usia 1-6 dan kelas besar untuk usia 7-12. Wah, keren banget. Nah, sekarang kita mau ibadah online Star Kids nih, teman-teman. Siapkan Alkitab, catat kisah Alkitabnya, dan cari tempat duduk yang nyaman supaya bisa melihat dengan jelas. Dan jangan lupa ikut bertepuk tangan, menyanyi dan menari karena kita sedang ibadah kepada Tuhan. Nah, benar banget. Yuk sekarang adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hari ini. Sebentar kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Halo adik-adik, sudah siap puji Tuhan di hari ini? Ikutin gerakan cafe dan kajiannya. Ya, semangat, angkat jempolnya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Hari ini saya sedang mempersiapkan lomba bahasa internasional dan saya kebagian belajar bahasa Belanda supaya wasitnya atau jurinya melihat pada saya jadi menggunakan kostum Belanda. Yang paling penting itu bahasanya. Saya harus kuasai bagaimana belajar bahasa Belanda yang baik itu. Moshi. Aduh, teman saya Remsi sudah siap juga. Kita coba spray dulu, Kak. Oh, Kita pasti. minta spraynya. Setiap orang yang datang ke rumah saya spray. Oke. Kalau Supaya gitu, steril. kita buka juga maskernya. Nah, kali ini kita menghadapi perlombaan internasional ya? Betul. Oh, makanya saya juga berkostum seperti ini. supaya Sebagai menang. orang? Jepang dong. Oke. Ya. Jepang? Arigato gozaimashita. Oh gitu ya bahasanya. Baru saya mau nanya. Oh, gitu. Oh, arigato? Gozaimashita. Aduh, apa artinya itu? Itu terima kasih. Oke. Nih, kita kan ingin menang. Ya. Jadi saya belajar. Oh, Karena memang gak mudah berbahasa Belanda itu. betul sekali. Betul sekali. Makanya dari semalam saya udah belajar melalui buku. Dan ini menolong sekali. Rasanya ada juga bahasa Jepang. Oh ya? Kamu ingin menang gak? Oh, tentunya. Ini ada bahasa-bahasa Jepang, bahasa-bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Dan khusus untuk bilang terima kasih dulu. Wow, keren. Jadi tidak susah. Iya, seru nih kayaknya ya. Iya, Coba kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Thank you. Danke. Merci. Спасибо. Grazie. Dziękuję. Evcharisto. شكرا. 고맙습니다. Dank u wel. 谢谢. Deal. Nah, jadi lebih mudah ya. Ya, Kita tentunya. bisa belajar secara berulang-ulang melalui video ini. Dan waktu kita masih cukup banyak nih untuk latihan. Betul, tenang saja. Yang penting kita menang. Ya, betul sekali. Kak Remsi, tadi kan bilang terima kasih. Thank you. Betul. 谢谢. Arigato Gozaimashita. gozaimasu. Rasanya itu pendek ya. Dan gampang ya untuk mengucapannya. Betul sekali. Tetapi tidak semua orang dapat mengucapkan terima kasih. Oh ya? Iya. Tidak semua orang? Betul. Mudah sekali padahal, Kak. Padahal mudah sekali. Betul. Kak Remsi pernah bilang terima kasih? Coba saya ingat-ingat. Pastinya, Kak. Kepada papa, kepada mama, dan kepada semua orang yang pernah menolong. Langsung Ya, mengucapkan spontan. Terima kasih. terima kasih. Pada orang Jepang? Arigato gozaimashita. Betul, tapi ini kisah nyata. Dan kisah ini tertulis di dalam firman Tuhan. Dan bahkan dialami oleh Yesus sendiri. Oh. Tuhan kita, sahabat kita, Allah kita. Ketika dia melakukan banyak mujizat. Dan ini dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan. Tetapi hampir semuanya lupa. Tidak bilang terima kasih. Yuk kita buka bersama-sama di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik kita akan membantu untuk membacakannya. Ya, betul sekali. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur ia di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang itu semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepadanya, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, kebangetan ya Kak Reti. Ke-9 orang tadi sudah disembuhkan Tuhan. Betul. Lupa berterima kasih. Lupa berterima kasih. Wah. Tinggal bilang terima kasih, thank you, atau bahasa yang dibahasakan oleh orang itu. Lupa. Bisa begitu ya. Padahal lebih parahnya, mereka tuh harus berterima kasih karena mereka mengalami kesembuhan. Ya. Dan kesembuhan dari penyakit yang bukan biasa. Nah. Penyakit yang sangat serius. Penyakit yang parah. Bukan sakit gigi, bukan sakit perut, tapi penyakit kusta. Aku jadi penasaran. Kenapa? Pengen tahu penyakit kusta itu memang penyakit separah apa sih Kak? Penyakit kusta itu ya mengerikan sekali. Supaya lebih jelas, saya tuh punya sahabat namanya Dr. Alin. Dr. Alin akan memberi penjelasan tentang apa sih penyakit kusta. Jadi Iya. kita berdua Tahu dan ya. adik-adik semua tahu seperti Betul, apa betul sekali. penyakit kusta itu. Bentar, aku telepon. Dr. Alin. Oke, ini dia. Hai Dr. Alin. Iya, saya minta tolong ya. Tolong jelaskan apa sih penyakit kusta itu? Halo Kak Reti, halo adik-adik sekalian, bersama Dr. Alin di sini. Nah, Dr. Alin hari ini akan menjelaskan tentang penyakit kusta. Penyakit kusta dalam bahasa kedokteran itu disebut lepra atau morbus Hansen. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini akan menyerang sistem saraf, kemudian mata, hidung, dan juga terutama pada kulit. Nah, gejalanya itu seperti timbul bintil-bintil pada kulit, kemerahan, dan juga borok yang tidak dapat disembuhkan. Pada penyakit ini juga pasien akan mengalami gangguan saraf tepi, yaitu dia tidak dapat merasakan nyeri atau panas atau dingin pada kulitnya, dan juga pada stadium yang lanjut dapat menyebabkan putusnya pada jari-jari tanpa pasien merasakan bahwa jarinya itu sudah putus gitu. Nah, pada zaman dahulu penyakit kusta ini belum ada obatnya dan tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini sangat menular dan dianggap najis oleh orang-orang sekitar, sehingga biasanya orang dengan penyakit kusta itu diasingkan, diisolasi, dan dijauhi oleh warga sekitar. Penyakit ini dapat menular lewat sentuhan atau lewat cairan tubuh pada pasien yang terinfeksi. Nah, jadi Dr. Alin ingatkan adik-adik harus selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan juga makan makanan yang bergizi selalu ya. Oke, sekian dulu dari Dr. Alin. Dadah semuanya. Oke, jelas banget Dr. Alin. Terima kasih ya buat penjelasannya. Dah. Oh, seperti itu. Serius kan? Iya. Untung saja dari ke-10 orang kusta itu masih ada 1 orang Samaria yang datang pada Yesus Iya. dan bilang terima kasih. Dan dia sudah melakukan yang benar. Betul, harusnya memang begitu. I should do what is right atau I should do right. Aku harus melakukan yang benar. Buat orang itu yang benarnya adalah berterima kasih. Yes. Sama seperti kita ketika kita merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, apalagi di masa seperti ini kita bisa sehat, kita masih bisa bertemu keluarga, itu kebaikan Tuhan di mana kita harus berterima kasih. Iya. I should learn to be thankful. Oh iya. I should learn to do right. Betul Kak sekali. Remsi. Kita harus melakukan yang benar. Benar, dan itu dimulai dengan kita berterima kasih karena kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Kak Remsi, Ya. ada satu kisah di mana seseorang berterima kasihnya dengan segelas air susu. Oh ya? Segelas air susu? Iya. Bisa meluapkan sukacitanya dengan mengartikan itu? Iya, Oh. jadi dia bilang terima kasihnya
dan segelas susu. Kisahnya begini, ada seorang anak yang miskin, yang tidak punya banyak harta. Nah, dia pada saat itu mengalami kelaparan. Artinya dia tidak punya makanan, tidak punya minuman. Dan dia keluar rumah, kemudian dia mencoba mengetuk pintu dari tetangganya untuk meminta air karena dia sedang kehausan. Ya. Saat dia mengetuk pintu, ada seseorang membukakan pintu dan dia bilang, "Bolehkah saya meminta minum?" Orang itu kemudian masuk ke dapur dan dia membawa segelas air. Tetapi air ini bukan air, tapi air susu. Dan anak ini senang sekali. Dan dia bilang, "Terima kasih, saya meminta air, tetapi Anda memberikan susu." Dan orang ini mengatakan, "Silahkan minum." Wah, dia dengan senang hati minum karena sudah lama tidak minum susu. Iya, iya. Dan dia katakan, terima kasih, thank you. Tahu nggak Kak Remsi, setelah beberapa waktu kemudian, rupanya ketika dia besar, anak ini menjadi seorang dokter. Tidak disangka kan? Iya, iya. Dan sekali waktu ada seorang pasien, seorang ibu. Dan pasien ini rupanya sakit keras. Tetapi dokter ini melakukan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Sampai pasien ini segera sembuh, dia menerima surat tagihan. Seperti biasa di rumah sakit kan? Ya. Dan itu terlihat, kaget ya. Besar sekali yang harus dia bayar. Dia sangat sedih. Tetapi ketika dia membacanya sampai ke bawah, dia kaget. Sudah dibayar. Senang sekali. Senang sekali. Iya, iya. Dan yang lebih kagetnya adalah ketika dibaca, sudah dibayar dengan segelas air susu. Oh, ya, 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 ya. Jadi bisa tebak? Ngerti. Ternyata si anak itu sekarang menjadi dokter. Betul. Ya, betul. Dan anak ini tidak melupakan kebaikan dari orang yang pernah menolongnya. Dia berterima kasih. Dia bersyukur. Oleh karenanya ketika dia berhasil, apalagi dia ingat bahwa pasiennya adalah orang yang pernah menolong dia, memberikan segelas air susu, a glass of milk, dia balaskan itu dengan terima kasih. Lunas dengan segelas air susu. Kalau gitu aku mau belajar mengucapkan terima kasih dengan berbagai bahasa. Silahkan, supaya semua orang kagum bahwa kamu bisa banyak bahasa. Kita coba sebisanya ya. Arigatou gozaimashita. Thank you. Dungkawel. Xie Tapi yang paling utama adalah kita berterima kasih pada orang-orang yang sudah baik pada kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita, dan yang paling utama adalah bersyukur kepada Tuhan. Bilang makasih sama Tuhan atas kebaikannya. Yuk, Kak Reti mau ajak Remsi dan adik-adik semua kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu. Secara khusus kami berterima kasih Tuhan menjaga kesehatan kami. Di tengah wabah yang sedang berjangkit di mana-mana, Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap menjagai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau bersyukur untuk keluarga di mana kami bisa tinggal di rumah bersama keluarga. Terima kasih untuk orang-orang yang menjagai kami, melindungi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkatinya. Kami juga mau bersyukur buat Indonesia. Kami bersyukur melalui pemerintah kami, Tuhan memberi hikmat sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan khususnya pandemi ini dengan hikmat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup yang akan menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Yes. Jam berapa sekarang? Iya, ya ampun. Sudah saatnya untuk kita lomba. Iya, kita siap-siap dulu ya. Iya. Masker jangan lupa. Iya, kita Ayo. bawa maskernya. Ya, saya sudah siap di mobil. Mari kita berangkat. Oke, let's go. Let's go. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. On this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. Terima kasih, Xie. Arigato, kamsahamnida, danke, sukra. Wah, banyak banget ya bahasa untuk menyatakan terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum ibadah ini usai, kalian akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ajak mama dan papa kalian untuk memberi persembahan melalui dompet digital dengan barcode ini. Yuk kita sama-sama kasih persembahan kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekarang kami memberikan persembahan. Pakailah persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, ikutan Thank You Challenge yuk. Kalian bisa ajak mama, papa, dan orang-orang terdekat kalian yang bisa kalian ucapkan terima kasih. Jangan lupa foto dan video, lalu kirim ke Instagram Starkid supaya teman-teman yang lain juga bisa ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan orang-orang sekitar. Let your light shine!